Ya, halo guys, kembali lagi pada video kali ini. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit passive speaker ya. Jadi passive speaker itu tidak ada powernya, jadi kita tentunya butuh yang namanya power amplifier. Nah, power amplifier ini tugasnya selain mengirimkan sinyal musiknya, juga mengirimkan dayanya agar passive speaker kita nyala. Seperti di video-video sebelumnya, di sini saya menggunakan passive speaker dari Yamaha, yaitu Yamaha VS6. Jadi di sini ada dua pasang. Yang pertama ini, dan saya masih ada lagi satu, itu sudah saya pasang di atas sana. Oke, nah pertama-tama karena ini passive speakernya tidak diberikan kabel, jadi kita beli dulu kabel audio. Nah, di sini cari aja kabel audio yang menurut saya bagus ya, karena kalau kurang bagus nanti takutnya kalau nggak ada musik ini speaker akan mengeluarkan noise. Karena bedanya kabel yang bagus atau enggak ini, kalau yang nggak bagus jadi sinyal wifi atau sinyal listrik dari elektrik itu bisa masuk ke dalam kabel ini, lalu nanti di speaker ini jadi mengeluarkan noise. Nah, di sini sendiri tinggal dipasang. Jadi ini ada satu kabel, ini saya beli dari merek Lindy. Anda buka ini dua baut ini, nanti kan di dalam ini ada tempat untuk menempelkan kabelnya, jadi tinggal Anda tempelkan saja kabelnya. Sebentar, saya coba buka ya. Nah, ini dia, ini sudah saya buka. Jadi di belakang ini ada kutub positif dan kutub minus ya. Tentunya kalau ada kita punya satu kabel ini, kita sangkutkan ke yang negatif satu dan yang positif, terserah yang mana, yang pasti jangan positif atau negatif. Nah, di ini khusus di VS6 ini ada berbagai macam tipe ini untuk ke arah power amplifiernya, karena di sini saya pakai power amplifier 8 ohm bukan yang watt, jadi arahkan ini bautnya ke arah 8 ohm ya. Nah, ini harus benar juga dengan power amplifiernya, kalau enggak nanti bisa cepat rusak ya, entah power amplifiernya atau speakernya. Ini kabelnya tinggal saya masukin, jadi ini bautnya saya buka dulu, lalu saya masukin, lalu saya tekan lagi dengan bautnya. Pastikan tembaga kabelnya itu nempel dengan bautnya. Kalau sudah, Anda bisa tutup lagi dengan ini. Dan ini setup di passive speakernya sudah selesai. Ini dan yang satu lagi juga harus sama. Oke, caranya seperti itu. Nah, kabelnya ini kita arahkan, kan ada dua tuh, yang satu sama yang ini. Nah, di sini saya menggunakan power amplifier namanya BT20A Pro. Di video sebelumnya saya sudah mereview dan mengunboxing ya. Ini dia. Ini ada volume, ada bass, ada treble, dan on off. Nah, ini Anda bisa lihat di bagian belakang sebelah sini. Ini ada input. Jadi power amplifier ini bisa menerima input Bluetooth atau kabel ya. Kalau ini kabel RCA, jadi saya nggak pakai kabel RCA, saya pakainya Bluetooth. Ini antena Bluetoothnya, Anda harus pasang juga ini. Lalu ini outputnya, jadi ini outputnya ini negatif positif ya, kebalik atau enggak, pokoknya ini ada dua, jadi warnanya cari yang beda ya, merah dan hitam. Sebentar, yang ini, yang merah ini yang positif ya, positif negatif. Yang ada dua channel, kanan dan kiri, karena speakernya ada dua, kanan dan kiri, ini jadi stereo ya. Nah, dari yang speaker tadi kabelnya kita tempelkan ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Sama juga yang kanan tadi, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ini nempelinnya juga gampang, tinggal dibuka aja bautnya, lalu dililitkan tembaganya, lalu tutup lagi, bisa. Oke, itu jadi otomatis nanti power amplifiernya akan memberikan power lewat kabel ini
dan akan memberikan input musiknya. Jadi pastikan ini Anda beli power amplifier. Jangan beli yang pre-amplifier atau yang lain karena kita pakainya passive speaker. Kalau yang active speaker kita bisa beli yang pre-amplifier atau yang bukan power, karena yang lain itu selain power amplifier hanya mengirimkan sinyal musiknya. Jadi bisa. Oke, setelah itu ada satu lagi yaitu subwoofernya. Untuk subwoofer, karena di sini saya pakai subwoofer Yamaha SW100 ya, jadi itu adalah aktif. Jadi subwoofer ini tidak memerlukan listrik lagi, jadi hanya cukup dialiri oleh aliran musiknya, jadi sinyal musiknya. Di sini karena subwoofer saya menggunakan RCA, ini bagian inputnya ya, bagian inputnya menggunakan RCA. Pasangkan kabel RCA, ini kabelnya tentu saya juga beli sendiri. Pastikan juga cari yang bagus, karena kalau enggak nanti subwoofernya akan mendengung, mengeluarkan noise yang lumayan mengganggu kalau tidak ada musik yang di play. Anda arahkan ini, walaupun Anda beli kabel RCA yang 2 cabang gini enggak apa-apa, masukkan salah satu, lalu kita sambungkan ke ini di power amplifiernya yang pre-out. Nah, ini ada yang pre-out ini, yang ini. Nah, ini ya pre-out. Kenapa menggunakan pre-out bukan menggunakan ini? Karena kalau yang power amplifier itu yang channel out ini itu ada powernya, ada listriknya, sedangkan yang pre-out ini hanya mengirimkan sinyal musiknya. Jadi karena subwoofernya sudah aktif, punya colokan sendiri, kita hanya cukup mengirimkan sinyal musiknya. Jadi kita bisa tempelkan ke yang pre-out. Oke, dengan begitu otomatis rangkaian passive speaker kita sudah selesai. Tapi kadang masih ada masalah. Jadi ada rumah yang grounding listriknya itu buruk. Gimana tahu buruk atau enggak? Misalkan seperti ini. Ini sudah terpasang dan sudah on dalam kondisi tidak ada musik. Lalu saya mendengarkan di subwoofer ini mengeluarkan suara dengungannya, padahal kabel sudah bagus, semua sudah bagus. Ada dengungan noise. Kemudian saat bodinya kita pegang, noise-nya hilang. Berarti kemungkinan besar noise-nya itu berasal dari groundingan atau listrik yang tidak terpakai, itu nggak bisa tersalurkan dengan baik. Caranya gimana biar listriknya itu terbuang ya? Pertama, siapkan kawat ini, kita grounding saja power amplifiernya daripada kita harus pemegang ini terus ya kan, ini juga panas ya. Ini siapkan kawat yang bisa menghantarkan listrik, lalu lilitkan ke besi atau paku, atau ini saya pakai obeng di sini, kita lilitkan. Lalu kita tancapkan lilitannya itu ke tanah. Di sini ada sela-sela ubinya, saya tancapkan ke tanah. Jadi listrik yang terbuang akan terbuang ke tanah. Di sebelah sini kita tempelkan saja ini besinya ini ke salah satu bagian, terserah. Kalau di sini nanti saya akan tempelkan ke input, karena inputnya ini kan nggak kepake ya. Kalau dibagi saya, karena saya pakai Bluetooth, jadi saya tempelkan aja ke sini. Nanti otomatis listrik yang terbuang ini akan dibuang ke situ, akan dibuang ke groundingannya kita, ke obeng tadi, masuk ke dalam tanah. Nah, kenapa kok dipegang noise-nya bisa hilang? Karena noise-nya akan mengalir ke tubuh kita ya, listriknya. Jadi makanya kita alirkan saja listriknya ke itu obengnya. Oke. Mungkin itu saja tutorial untuk merakit passive speaker. Saya cukup puas sih, walaupun ya total semua ini habis sekitar 6 jutaan ya, dari passive speakernya, lalu subwoofernya, dan power amplifiernya. Tapi dari suara, dari bassnya bisa sangat-sangat memenuhi ruangan rasanya. Jadi tidak seperti menggunakan speaker portable yang suaranya hanya dari satu sumber. Ini juga kanan kiri untuk nonton film oke juga. Oke, jika Anda berminat dan jika Anda tertarik atau terbantu dengan video kali ini, jangan lupa subscribe. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.